Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan membuat rendang sapi menggunakan baby kentang. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Terima kasih. Bahan yang saya siapkan di sini ada 1 kg daging sapi segar, kemudian sekitar 500 gram baby kentang yang sudah saya cuci bersih, 2 liter santan dari 4 butir kelapa, 250 gram cabai merah keriting, 250 gram bawang merah. Kemudian di sini ada 9 siung bawang putih, 2 ruas lengkuas, 1 ruas jahe dan setengah ruas kunyit. Kemudian ada ambu-ambu atau kelapa gongseng yang saya buat dari setengah butir kelapa. Nah, untuk dedaunannya di sini ada 2 lembar daun kunyit, 4 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk purut, dan juga 2 batang serai. Kemudian saya siapkan 1 buah biji pala, 5 buah kapulaga, 3 buah bunga lawang, 2 batang kayu manis, dan juga 5 buah cengkeh. Pertama-tama kita buat bumbunya dulu. Di sini saya potong-potong kasar bawang merahnya biar lebih cepat dan lebih mudah untuk di blender. Kemudian saya lanjutkan dengan potong-potong kasar juga bawang putihnya biar lebih mudah juga untuk di blender nantinya. Setelah itu jahenya juga saya iris-iris tipis seperti ini biar mudah juga nanti di blender. Kemudian saya iris tipis-tipis lengkuas untuk di blender bersama bawang. Nah, kalau lengkuas ini opsional ya teman-teman. Kalau mau digeprek juga boleh, mau di blender bersama bawang juga boleh. Selanjutnya saya blender cabai merahnya. Di sini saya menggunakan air sama kurang lebih 100 ml. Setelah membuat bumbu halusnya, kita sisihkan sebentar, kemudian lanjut dengan membuat kentangnya. Jadi kentangnya saya cuci terlebih dahulu, kira-kira 3 kali, kemudian kentangnya tidak dikupas. Langsung saja ditusuk-tusuk menggunakan garpu ataupun tusuk sate, agar nanti pada proses memasaknya, bumbu rendangnya itu bisa masuk dan meresap pada kentang. Oke, kita masuk pada proses memasaknya. Terlebih dahulu kita masukkan semua bumbu halus, bawang dan juga cabenya, kita masukkan semuanya. Setelah itu kita masukkan juga dedaunannya, daun salam, daun kunyit dan sebagainya, serai. Kemudian kita masukkan juga kapulaga, bunga lawang, dan kayu manis beserta timnya. Setelah itu barulah kita masukkan santan teman-teman. Jadi seperti itu kira-kira resep sederhana ala saya.
Kemudian kita aduk-aduk semuanya. Setelah itu barulah kita nyalakan apinya. Kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai santannya mendidih. Setelah kurang lebih 40 menit, santannya sudah mulai mendidih ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini harus terus diaduk agar santannya tidak pecah. Kemudian saya masukkan 1 sendok teh garam, terus diaduk. Dan ketika sudah mulai muncul minyak atau sedikit minyak di permukaan, barulah saya memasukkan daging sapinya teman-teman. Jadi seperti ini ya, ketika sudah mulai ada minyak di permukaan santan, barulah saya masukkan dagingnya. Kenapa dagingnya tidak dimasukkan di awal? Karena proses memasak rendang ini kan lama. Jadi kalau kita memasukkan daging di awal, daging yang kita masak akan rawan untuk hancur teman-teman. Oh iya, untuk proses memasak rendang sendiri harus sering-sering diaduk ya teman-teman, agar santannya tidak pecah. Dan untuk proses memasaknya, kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 30 menit saya masukkan daging sapinya, kemudian saya masukkan lagi baby kentangnya. Untuk rasanya sendiri, di sini saya tidak menggunakan tambahan kaldu sapi lagi ya teman-teman, karena menurut saya rasanya sudah enak. Tapi ketika teman-teman mencobanya di rumah dan ingin menambahkan kaldu sapi, itu opsional, terserah dengan selera masing-masing. Setelah menjadi kalio seperti ini, kita harus memasak rendangnya dengan api yang kecil ya teman-teman, agar tidak rawan gosong. Untuk proses memasak rendangnya sendiri memakan waktu kurang lebih 4 jam ya teman-teman, karena di sini saya memasaknya dengan menggunakan api kecil agar daging rendang yang dihasilkan empuk dan juga tidak rawan gosong. Selanjutnya saya masukkan kelapa gongseng yang kelupaan. Seharusnya kelapa gongsengnya dimasukkan tadi bersamaan dengan kentang, but it's okay, tidak apa-apa. By the way, ini rendangnya sudah matang ya teman-teman, cuman saya lebih suka rendang dengan tekstur yang lebih kering, sehingga saya masak sedikit lebih lama lagi. Dan selesai, rendangnya sudah matang, aromanya harum sampai ke tetangga, of course rasanya enak, lembut,
apalagi baby kentangnya. Oh my god. Rendangnya itu, bumbu rendangnya itu masuk sampai ke dalam baby kentang. Cobain di rumah teman-teman, asli ini enak sekali. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video and thank you for watching. Bye.